sepanjang tahun 2022. Mengingat sebagian masyarakat tadi sudah mendengarkan kita semua pendapatnya, kompor induksi listrik ini pasti akan memberatkan mereka dalam pikiran mereka kalau mereka berpindah dari kompor gas ke kompor induksi listrik dengan penggunaan listrik secara keseluruhan. Ini pemahaman di publik. Kita segera bahas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang hadir di Sapa Indonesia Pagi secara daring. Ada Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, dan juga anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto. Pak Mulyanto, Mas Tulus, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Pak Mulyanto, selamat pagi. Kita bertiga dulu, Tulus. Pak Mulyanto, Mas Tulus, karena sejak kemarin kita mencoba untuk menghubungi PLN terutama, pengen tahu ini kebijakannya seperti apa dan sudah dibahas sampai di mana di pemerintah, tapi belum ada yang bersedia atau merespon permintaan kami untuk menjadi narasumber atau ikut dalam obrolan kita pagi ini. Jadi kita bertiga dulu. Pak Mulyanto, sebagai anggota masyarakat yang dapat pertanyaan dari ibu-ibu, termasuk istri saya begitu, berkaitan dengan rencana ini, kita cukup bingung juga ya. Biasanya yang kata mereka, jurnalis pasti tahu gitu kan ya. Enggak, kita juga sama bingungnya. Pak Mulyanto sama Mas Tulus juga jangan-jangan sama bingungnya. Tapi saya pengen tahu, Pak Mulyanto, kok bisa sampai sebegini ruwetnya sih komunikasi, sampai kemudian agak cukup jelas sih dari Pak Erlangga Hartarto mengatakan ditunda dulu sepanjang tahun 2022. Itu artinya ada kemungkinan ini terus jadi wacana, ada persiapan, mudah-mudahan komunikasinya lebih baik. Walaupun di Solo dan Denpasar apa kabarnya juga itu uji coba. Pak Mulyanto, ada apa sih ini sebenarnya kok gerasak-gerusuk nggak karuan begini komunikasinya, Pak Mul? Nah, kalau yang gerasak-gerusuknya itu PLN tuh ya. Ya. Jadi gini, Mas. Jadi begini, Mas, duduk perkaranya. Duduk perkaranya seperti ini. Jadi ini gagasan dari PLN dengan DPR berapa kali FGD kita bahas juga dalam forum rapat dengar pendapat. Inti utamanya adalah keuangan PLN kan tertekan dengan surplus listrik ini. Lebih dari 30%. Apalagi ketika fast track dan program 35.000 megawatt ya sudah masuk satu persatu. Surplus akan bertambah. Karenanya salah satu ide PLN adalah bagaimana kalau demand-nya meningkat. Nah, salah satu cara agar demand meningkat itu mereka mengusulkan menggunakan kompor listrik masyarakat itu kan akan demand-nya meningkat. Itu idenya. Oh, jadi pernah dibahas nih, baru sampai di ide begitu, bagaimana kemudian masyarakat menambah kebutuhan listrik dengan kebutuhannya untuk memasak dan lain-lain. Tapi itu baru sampai ide atau seperti apa kemudian kok udah ada uji cobanya, kompor sudah dibagikan? Jadi itu seperti ide apa? itu ditindaklanjuti terus kan dengan berbagai rencana ya, ini pilot project uji coba. Tahun ini PLN merencanakan kan 300.000 ya uji coba itu. Uji cobanya 300.000. Nah, saya sendiri punya pandangan secara teknis ini memang kurang menguntungkan dan terlalu ribet, berbelit-belit. Yang pertama, masyarakat masak ini ya, itu kan kalau kompor gas di setel, trek langsung nyala. Kalau kompor listrik ini kan dia nunggu dulu, agak lama tuh, perlu waktu. Perlu waktu. Yang kedua tadi kita dengar di iklannya, kalau tiba-tiba listrik PLN biarpet, waduh gosong itu. Ya kan? Tapi terlepas dari itu, satu hal kalau kami tidak setuju dari awal itu terlalu ruwet. Karena pertanyaannya, kepada masyarakat siapa kompor listrik ini diberikan? Oke. Lalu dikatakan ini untuk mereka yang tidak mampu. Mereka yang tidak mampu kan nggak perlu kompor listrik, kompor biasa saja udah bagus kan. Kita usul udah mekanisme pasar saja untuk mereka yang mampu beli kompor listrik, didorong, kasih diskon. Nah, kalau masyarakat tidak mampu dikasih kompor listrik. Pertanyaan berikutnya, masyarakat tidak mampu itu kalau dia masuk DTKS, data kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, maka dia itu mempunyai listrik 450 volt ampere, 450 watt. Nah, padahal kompor listrik itu satu tungkunya 800 watt. Dua tungku 1.600 watt.
yang nggak bisa nyala. Ya. Untuk itu, kata PLN, untuk itu kami tambah dayanya menjadi minimal 2.200. Nah, jadi yang 450 ditambah jadi 2.200. Nah, apakah subsidi 450 itu jadi gimana kan gitu? Ya, 450 dia dapat subsidi. Ya kan? Oh. DTKS kan? Ketika dia dinaikkan jadi 2.200, harus masih tetap subsidi dong, saya bilang. Kalau mereka dirugikan. Ya, di situ jadi kacau balau jadinya. Kacau balau, jadi ada kacau balau. Persoalan kompor listriknya sendiri secara teknis. Kedua, persoalan berikutnya adalah menaikkan daya listrik, ya kan? Yang ketiga adalah masalah biaya penggunaan listrik dengan daya baru. Oke, semua ini jadi campur aduk. Terbayang Pak Mul. Tiba-tiba, ya kan, muncul lagi dikaitkan satu logika bahwa kalau kita nggak pakai kompor listrik, berarti kita nggak pakai subsidi, nggak pakai LPG 3 kg gas melon, kan? Nah, berarti bukan hanya bisa mengurangi seluruh PLN, tapi juga mengurangi impor LPG. Nah, logika baru nambah itu. Jadi menguatkan logika itu. Itu padahal waktu di pembahasan nggak ada urusan dengan LPG 3 kg itu ya, untuk mengurangi impor LPG. Sebenarnya kan ini kan gawenya PLN, dia kan ngurus dirinya kan. Ya. Namun ini bisa nyangkut juga sehingga Pak Erick Thohir termasuk ngomong begitu kan. Ya. Oke, terbayang gitu. Sekarang mengapa ini kemudian mulai wacana ini kemudian terjadi. Nah, yang saya bilang kalau boleh ini kritik, mudah-mudahan kritik yang bisa diterima sebagai sebuah kritik membangun, makanya kami juga agak bingung untuk menjelaskan ke publik, membantu untuk memediasi. Kalau tanya PLN berbeda penjelasannya, ke SDM berbeda penjelasannya, Pak Erick Thohir dari BUMN juga punya pendapat yang berbeda. Nah, yang mana yang sebenarnya menjadi alasan? Pak Mulyanto pagi ini cukup jelas nih, jadi bahwa pernah dibahas seperti ini dan kemudian jadi bergulir ke sana ke sini begitu. Nah, Mas Tulus, Pak Mulyanto ya, saya ke Mas Tulus dulu. Ini kan Anda pasti mengikuti kemudian ini jadi simpang siur begitu, tapi sekarang sudah mulai jelas bahwa ini ditunda dulu. Saya rasa ini yang tepat dan tapi mungkin YLKI punya masukan bagaimana seharusnya kalau ya ada niatan utamanya nih, berarti saya mengambil dari Pak Mulyanto, ada kelebihan listrik dari produksi listrik di PLN, ini harus dikemanakan? Kalau ya mau membuat demand listrik di tengah masyarakat, tepatkah ke masyarakat bawah atau justru menengah ke atas misalnya? Mas Tulus. Ya, terima kasih. Jadi memang ini saya kira ada semacam korban dari kebijakan ketenaga listrikan di Indonesia sendiri dan juga faktor global ya. Karena ketika dulu kita didorong untuk membangun pembangkit 35.000 MW dan single surplus listrik di Indonesia, itu kan harapannya pertumbuhan ekonomi bagus ya, sebagai infrastruktur bagus ya untuk mendorong itu. Tapi ternyata itu tidak terjadi, apalagi dihantam pandemi. Sementara ketika listriknya ini sudah terpasang melimpah ruah, tidak ada yang menyerap, ya tentu saja memang semuanya akan kelimpungan, baik itu pemerintah dengan subsidinya ataupun juga PLN, karena kemudian prinsipnya PLN kan memberi listrik itu kan take or pay, jadi dipakai atau tidak dia harus diserap. Nah, kan berbagai cara buat gambaran ya Mas Tulus dan Pak Mulyanto, pemahaman saya. Jadi ini kan PLN membeli listrik dari pembangkit listrik, ada juga yang dari swasta atau kerjasama dengan pemerintah pembangkitnya. Itu harus, itu udah janji ya kan, ada undang-undangnya, harus dibeli oleh PLN, keluar uang nih PLN, kumpul nih listriknya, tapi bingung mau dikemanain karena masyarakat sedang menurun ekonominya dan lain-lain, bisnis, UMKM segala macam. Kelebihan inilah yang kemudian harus dipikirkan oleh PLN untuk tetap produk hasil listrik ini disebarluaskan atau didistribusi, kira-kira begitu ya Mas Tulus ya? Ya, betul. Dan itu gitu, Mas. Misalnya soal listrik, mobil listrik kan begitu juga dalam rangka penyerapan. Nah, kalau mobil listrik kan memang kelas menengah yang dijadikan kelas alam, tapi
dijadikan sasaran adalah kelas menengah bawah dengan kompor induksi ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari sisi konsep secara kertas ya, di atas kertas, saya melihat memang sebenarnya kalau betul paparan yang disampaikan PLN di DPR dan juga saya pernah diajak diskusi oleh PLN, itu tidak ada pembebanan baru ya, tidak ada pembebanan baru yang diberikan kepada konsumen, terutama soal tadi panti listriknya dikasih, kemudian kompornya diberi, termasuk tambah daya tadi. Tambah daya memang ada dinaikkan, tetapi pengakuan konsumen yang kemarin saya baca di berbagai media itu tambah dayanya betul 2.200, tetapi tarif listriknya tarif yang 450. Iya, tarif listriknya subsidi, sehingga tidak ada penambahan baru di situ ya, tidak ada tarif baru yang ekonomi, yang non ekonomi. Nah, ini yang saya kira secara mikro seperti itu, tapi secara makro memang ya ini terjadi satu sengkarut yang cukup serius di mana terjadi bongkar pasang kebijakan di bidang subsidi energi. Sebenarnya kalau untuk mengurangi beban subsidi energi khususnya untuk gas LPG 3 kg, ini kan di satu sisi subsidi energi untuk gas 3 kg meningkat karena ada salah sasaran yang sebesar 30% dari pengguna gas LPG 3 kg itu. Nah, kenapa salah sasaran? Karena sejak dioperasikannya 3 kg ini kan sifatnya terbuka ya, tidak siapapun boleh mengkonsumsinya sehingga orang mampu pun membelinya. Nah, itu kan kemudian solusinya sebenarnya ya kembalikan ke sistem tertutup ya, di mana orang yang berhak itulah yang bisa membeli dengan kartu kendali atau apa, itu dalam konteks LPG-nya. Nah, dalam konteks listriknya sebenarnya ya yang paling ideal menyerap surplus ini kan sektor industri dan bisnis. Ya, pemerintah harus mendorong agar sektor bisnis industri itu justru di situ. Ya, karena kan kalau rumah tangga apa yang bisa diandalkan dari rumah tangga ini gitu. Nah, itu yang saya kira pada konteks hulu dan hilir. Tetapi yang saya sendiri secara teknis sudah menggunakan listrik kompor induksi ini sudah 3 tahun terakhir, saya sudah mencoba menggunakan itu dan memang lumayan baik ya. Tetapi memang pada akhirnya saya harus ada 2 kompor gas LPG yang tetap saya pakai ya, untuk jaga-jaga dan juga untuk saling mengisi ya, karena masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, oleh karena itu nanti kalau konsumen ini yang 450 diuji coba menggunakan kompor induksi, saya punya dugaan bahwa di rumahnya akan tetap terpasang Jawa jenis kompor ya. Kompor gas 3 kilo juga masih ada ya, dengan masih ada tabung gas melon. Juga harus diperhitungkan pada konteks pengeluaran masyarakat. Tapi kalau dari tagihan yang dikeluarkan oleh konsumen pada konteks uji coba itu mengaku lebih efisien. Dan saya sendiri dalam 3 tahun menggunakan itu memang kalau saya bandingkan dengan saya menggunakan gas LPG yang non subsidi ya, tentu saja saya tidak menggunakan yang lebih hemat apa gimana pakai listrik? Ya, Mas Tulus. Ya, hitung-hitungannya lebih hemat ya. Jadi tagihan listriknya memang saya naik ya, tagihan listriknya saya naik ya sekitar 100.000 atau 150.000, tetapi konsumsi gasnya saya juga berkurang ya, dan itu yang kemudian kita konversi. Nah, hitung-hitungan dari berkurangnya konsumsi gas gas non subsidi itu plus tagihan listrik, saya menghitung masih lebih murah menggunakan yang listrik itu. Baik, kita dapat poin-poin menarik nih dari Mas Tulus ya, Pak Mulyanto. Saya jeda dulu. Sekarang kita sudah tahu permasalahannya dan waktu dijeda oleh Pak Airlangga Hartarto oleh pemerintah. Apakah ini akan tetap berlanjut dengan persiapan yang lebih matang? Sudah banyak masukan dari berbagai pihak termasuk YLKI dan juga dari Komisi 7 pasti nanti akan membahasnya lagi. Nah, apa kalau memang ini tetap akan dilakukan, lebih tepat kemana dan lain-lain setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, di sini minum lem mineral.